Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang lama terkunci. Judul pembahasan kita kali ini, Fakta Lintas Sejarah. Yesus dikenal dalam 5 tradisi agama besar dunia. Satu nama, satu sosok, tapi tercatat dalam 5 tradisi keagamaan besar di dunia. Yesus atau Isa bin Maryam bukan sekadar tokoh dalam kitab suci. Ia adalah poros dari banyak peristiwa sejarah yang membentuk peradaban dunia. Namanya muncul dalam teks Yahudi kuno, Alkitab Kristen awal, Al-Quran, manuskrip Timur Jauh, dan catatan keagamaan dari Asia Tengah. Selama berabad-abad, kisah ini tersimpan di balik tembok-tembok institusi agama, terlupakan dalam arsip, dan terdistorsi oleh tafsir-tafsir politik. Tapi jejak sejarah tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu saatnya untuk dibuka kembali. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Isa bin Maryam. Dalam tradisi Islam, ia bukan sekadar nama. Ia adalah nabi besar yang diutus Allah kepada Bani Israel. Al-Quran menyebutnya dengan jelas, menyebut kelahirannya sebagai mukjizat, menyebut dakwahnya sebagai peringatan keras terhadap penyimpangan kaum Yahudi, dan menyebut kembalinya ke bumi di akhir zaman sebagai tanda besar kiamat. Namun di balik semua itu, ada fakta lain yang selama ini jarang diungkap. Isa Al-Masih juga muncul dalam narasi agama-agama besar lainnya. Setiap tradisi menyebutnya dengan cara berbeda, namun jejaknya tetap terbaca, meski samar. Tradisi pertama, tentu saja adalah Islam. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30, Isa berkata saat masih bayi, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikanku seorang nabi." Pernyataan ini menggetarkan sejarah karena tak ada sosok lain yang berbicara seperti itu sejak lahir. Para mufassir Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ibnu Katsir mencatat, kelahiran Isa adalah tanda kebesaran Allah, bukan sekadar kelahiran biasa. Ia lahir tanpa ayah dari rahim Maryam yang suci. Ia membawa mukjizat yang tak dimiliki nabi lain, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan menjadi saksi keras terhadap kaum yang mendustakan risalah. Tradisi kedua yang mengenal Isa adalah kekristenan. Namun disinilah terjadi perbedaan besar dalam tafsir sejarah. Dalam Injil-Injil awal yang disebarkan pada abad pertama, Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, seorang pengkhotbah dari Galilea. Namun catatan sejarah Islam menyebutkan bahwa banyak isi Injil awal yang tidak bertentangan dengan tauhid sebelum mengalami perubahan oleh gereja-gereja Imperium Romawi. Dalam catatan klasik para ulama, disebutkan bahwa para pengikut asli Isa Al-Masih disebut Al-Hawariyun, dan mereka beriman kepada Allah yang Esa, bukan Trinitas. Jejak ini dapat ditelusuri melalui Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Tradisi Kristen kemudian mengalami pergeseran besar ketika kekuasaan Romawi masuk ke dalam gereja. Konsili Nicea tahun 325 Masehi menjadi titik awal perubahan besar. Yesus dijadikan sosok ilahi, bukan lagi seorang nabi. Ajaran tauhid bergeser menjadi Trinitas. Tapi jauh sebelum itu, dalam catatan-catatan para tabi'in, nama Isa Al-Masih masih dikenal sebagai Nabi Allah, bukan Tuhan. Para ulama mencatat bahwa ini adalah bentuk penyimpangan yang sudah dinubuatkan oleh Isa sendiri. Dalam berbagai hadis syahih yang meriwayatkan tentang akhir zaman, ketika ia akan kembali dan menghancurkan salib. Tradisi ketiga yang mencatat keberadaan Isa muncul dari dalam agama Yahudi. Namun di sini, jejaknya terdistorsi oleh penolakan keras. Dalam catatan Talmud, Isa disebut dengan berbagai istilah sinis, dianggap nabi palsu, bahkan dianggap pembawa fitnah. Namun penolakan itu sendiri adalah bukti sejarah keberadaannya. Para ulama besar seperti Ibnu Taimiyah menafsirkan penolakan kaum Yahudi terhadap Isa sebagai kelanjutan dari kebiasaan mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 197, Allah menegaskan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ayat ini bukan sekadar bantahan teologis, tapi juga menyimpan keterangan sejarah bahwa peristiwa penyaliban hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menutupi kegagalan mereka.
Tradisi Yahudi kuno menyebutkan seorang sosok yang digantung pada malam Paskah dianggap pembuat keonaran dan dihukum mati oleh Sanhedrin. Catatan ini, meski dipenuhi kebencian, justru menjadi bukti eksternal tentang keberadaan Isa di hadapan mereka. Para ahli sejarah Islam awal seperti Imam Al-Tabari mencatat bahwa kaum Yahudi pada masa itu terpecah dalam menanggapi Isa. Sebagian percaya pada risalahnya, sebagian lagi menolaknya dan bersekongkol dengan Romawi untuk menyingkirkannya. Tradisi keempat muncul dari arah yang tidak disangka, agama Hindu. Dalam naskah-naskah kuno India, terdapat catatan tentang sosok Isha atau Isha Putra, yang dianggap sebagai sosok suci dari Barat. Beberapa sarjana Barat dan Timur mencatat bahwa dalam Purana dan Bhavishya Purana, ada kisah misterius tentang seorang nabi berkulit terang yang datang ke wilayah mereka, mengajarkan penyembahan kepada satu Tuhan, menolak penyembahan berhala, dan mengajarkan kasih serta kesederhanaan hidup. Dalam Bhavishya Purana disebutkan bahwa sosok itu datang dari tanah barat, memori Dumaksena putih, dan menyebut Tuhannya sebagai Ishvara, Tuhan yang Maha Esa. Para ulama Islam klasik memang tidak menjadikan catatan ini sebagai sumber hukum, tetapi beberapa ahli sejarah Islam mencatat bahwa kabar tentang Isa menyebar luas ke timur jauh setelah peristiwa pengangkatan beliau ke langit. Catatan tentang perjalanan dakwah Isa di luar wilayah Palestina memang tidak masuk dalam kanon Injil gereja, namun dalam catatan sejarah Islam dan beberapa sumber asing, muncul dugaan kuat bahwa para murid Isa menyebarkan dakwah ke berbagai wilayah, termasuk India. Dalam beberapa catatan kuno, bahkan muncul klaim bahwa Isa pernah diketahui berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Kashmir. Para ulama Ahlus Sunnah tidak membenarkan klaim ini secara mutlak, namun mereka mencatat penyebaran kabar tentang Isa sebagai fenomena sejarah nyata. Tradisi kelima datang dari agama Buddha. Disinilah misteri semakin dalam. Dalam beberapa manuskrip Tibet kuno, muncul kisah tentang Yuz Asaf atau Yesu yang datang dari barat, membawa ajaran tentang kasih sayang, penolakan terhadap berhala, dan ketauhidan. Dalam teks-teks Buddhis tertentu, muncul sosok asing yang disebut sebagai guru dari barat. Meski catatan ini tidak selalu gamblang, para orientalis dan sejarawan Islam mencatat bahwa kemunculan sosok tersebut terjadi pada masa yang relatif dekat dengan waktu kehidupan Isa Al-Masih. Para ulama Islam tidak menganggap catatan ini sebagai dalil, tapi sebagai bukti bahwa nama Isa menjadi gelombang besar yang menyentuh berbagai kebudayaan dunia. Fakta bahwa nama Isa muncul dalam 5 tradisi besar dunia bukanlah kebetulan. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45, Allah berfirman, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan suatu kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Kata terkemuka di dunia bukan sekadar kiasan. Ia benar-benar dikenal luas lintas bangsa dan agama, dari Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, hingga Buddhisme. Nama dan kabar tentang dirinya menggetarkan banyak peradaban. Namun yang sering luput dari perhatian publik modern adalah bagaimana Islam memposisikan Isa secara tegas. Bukan Tuhan, bukan putra Tuhan, melainkan Nabi besar Allah yang diutus untuk menegakkan tauhid dan memperingatkan Bani Israel. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis syahih tentang turunnya Isa di akhir zaman. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Ia tidak membawa syariat baru, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini menunjukkan satu hal penting, sejarah Isa Al-Masih belum selesai. Dunia mengenalnya dalam berbagai wajah, tapi Islam memberikan kerangka yang lurus tentang siapa dia sebenarnya. Sosok Isa tidak hanya masa lalu, dia adalah bagian dari masa depan dunia ini. Turunnya kembali ke bumi akan menjadi peristiwa besar yang disaksikan seluruh umat manusia, dan itu akan menutup semua perdebatan tentang siapa dirinya. Ketika kita menelusuri jejaknya dalam berbagai kitab dan naskah, kita seakan sedang melihat bayangan satu sosok yang sama dari cermin-cermin yang berbeda. Yahudi mengenalnya, tapi menolak. Kristen mengenalnya, tapi mengubah. Hindu dan Buddha mengenalnya, tapi hanya dari kabar yang datang dari jauh. Dan Islam mengenalnya dengan jelas, sebagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada manusia melalui wahyu. Fakta lintas sejarah ini selama berabad-abad tersembunyi dalam lembaran-lembaran tua,
terkunci dalam bahasa-bahasa kuno, dan hanya sesekali muncul dalam penelitian ilmiah yang tak populer. Namun bagi siapapun yang membuka kembali lembaran sejarah ini dengan jujur, satu pola besar akan terlihat. Isa Al-Masih adalah figur dunia, tapi hanya Islam yang memberi posisinya dengan benar sesuai wahyu. Jejaknya ada di Palestina, jejaknya terdengar di India, kabarnya sampai ke Tibet, namanya bergaung di dunia Kristen, Yahudi, dan Islam. Dan di tengah semua kerumitan sejarah itu, ada satu pesan yang tak berubah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu adalah ucapan Isa sendiri dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Sebuah seruan yang menembus waktu, dari masa 2000 tahun silam, menuju dunia modern yang penuh perdebatan teologis. Di antara gulungan naskah tua dari perpustakaan-perpustakaan Islam klasik, ada satu benang merah yang terus muncul. Bukan dari kitab-kitab tafsir semata, melainkan dari catatan para penakluk, para ulama perawi hadis, dan pengembara muslim yang pernah menelusuri timur dan barat. Jejak nama Isa Al-Masih menyebar, menyusup ke dalam peradaban yang bahkan belum pernah mendengar langsung ajarannya. Dalam catatan itu, Isa bukan hanya sosok keagamaan, tapi simbol dari sebuah pergeseran besar dalam sejarah dunia. Para sejarawan muslim awal mencatat bahwa, setelah diangkat ke langit oleh Allah, kabar tentang Isa tidak berhenti di Palestina. Ia menyebar lewat murid-muridnya yang setia, para Hawariyun. Mereka tidak membangun gereja-gereja megah seperti kemudian hari, melainkan mendakwahkan kalimat tauhid sebagaimana diajarkan gurunya. Hanya Allah yang layak disembah, bukan Isa, bukan makhluk, bukan berhala. Dakwah ini berlangsung di tengah tekanan besar dari kekuasaan Yahudi dan Romawi yang bersekongkol untuk menghapus pengaruhnya. Tapi seperti arus bawah tanah, kabar itu terus bergerak. Dalam catatan perjalanan beberapa sejarawan muslim masa awal khilafah Islam, muncul petunjuk menarik tentang bagaimana kabar Isa menembus batas-batas imperium. Di Alexandria, Mesir, pernah ditemukan sekelompok pengikut ajaran Isa yang tidak mengenal konsep Trinitas. Mereka menyebut dirinya An-Nasraniyah awal, pengikut Yesus dari Nazaret yang tidak menyembahnya sebagai Tuhan, melainkan menghormatinya sebagai Nabi. Ketika pasukan Islam memasuki wilayah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak dari mereka yang justru menyambut kaum muslimin. Dalam beberapa riwayat sejarah, mereka berkata, "Kalian membawa apa yang Isa ajarkan dulu." Jejak semacam ini muncul di banyak tempat. Di Persia, catatan kuno Sasanid mencatat munculnya komunitas kecil penyembah satu Tuhan yang mengklaim mengikuti Isa. Mereka hidup terpisah dari gereja resmi Romawi. Di Ethiopia, kaum Habasyah mengenal kabar tentang Isa jauh sebelum Islam lahir. Raja Najasyi, seorang penguasa Kristen yang adil, bahkan disebut dalam riwayat Syahih, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana, ia menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran Surat Maryam dibacakan, karena isinya sejalan dengan Injil murni yang ia ketahui. Fakta ini mengguncang satu pemahaman besar dalam sejarah Eropa, bahwa narasi tentang Yesus tidak dimonopoli oleh gereja Romawi. Sebagian besar dunia mengenalnya dalam bentuk ajaran tauhid, tapi sejarah resmi Kekaisaran Romawi, yang kemudian menjadi gereja, menyingkirkan semua kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan doktrin Trinitas. Kelompok Ebionit, Nazarenes, dan berbagai sekte tauhid awal diburu, ditekan, dan hilang dari catatan publik. Tapi dalam dunia Islam, jejak itu tidak hilang. Ia terekam dalam hadis, tafsir, dan riwayat para ulama, beralih ke timur. Dalam catatan kuno India, Bhavishya Purana menyebutkan pertemuan seorang raja India kuno dengan Isa putra Maryam, sosok asing dari barat. Dalam naskah itu, disebutkan bahwa sosok ini mengajarkan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menolak penyembahan berhala, dan membawa pesan kasih serta ketakwaan. Para ulama Islam tidak menjadikan kisah ini sebagai dalil agama, tapi mereka mencatatnya sebagai bukti bahwa nama Isa tersebar hingga ke anak benua India, wilayah yang pada masa itu tidak pernah disentuh langsung oleh Romawi. Sementara itu, dalam catatan Tibet dan daerah-daerah pegunungan Himalaya, muncul legenda misterius tentang sosok Yuz Asaf, manuskrip Tibet kuno yang ditemukan oleh beberapa pengelana abad ke-19 menyebutkan tentang seorang guru dari barat yang membawa ajaran tentang satu Tuhan. Para peneliti muslim pada masa modern kemudian menelusuri kemungkinan bahwa kabar tentang Isa sampai ke sana melalui para Hawariyun. Dalam catatan ulama klasik, kabar tentang Isa memang menyebar sangat cepat. Bahkan sebelum Islam datang, wilayah itu telah mendengar tentang sosok Nabi yang diangkat ke langit oleh Tuhannya.
Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berhati-hati menyikapi legenda-legenda ini. Mereka tidak membenarkannya secara mutlak, tapi juga tidak menolak mentah-mentah fakta bahwa berita tentang Isa memang menyebar luas. Dalam konteks sejarah, ini masuk akal. Dunia pada masa itu sudah memiliki jalur perdagangan dan intelektual yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Kabar besar seperti kemunculan Nabi yang memiliki mukjizat luar biasa tentu menggema jauh melampaui Palestina. Di dunia Yahudi sendiri, penolakan terhadap Isa justru melahirkan jejak sejarah yang kuat. Talmud Babilonia, kitab yang sangat dijaga kerahasiaannya selama berabad-abad, menyebutkan sosok yang diejek sebagai nabi palsu, yang digantung pada malam Paskah. Penyebutan itu tidak pernah secara langsung menyebut Yesus dari Nazaret, tapi para peneliti mengakui bahwa sosok yang dimaksud tak lain adalah Isa Al-Masih. Namun menariknya, penyebutan ini sendiri adalah bukti sejarah bahwa keberadaan Isa diakui oleh para rabi Yahudi, meski dalam bentuk permusuhan. Para ulama besar Islam mencatat bahwa permusuhan Yahudi terhadap Isa tidak berhenti di situ. Ketika Allah mengangkatnya ke langit, mereka menyebarkan narasi palsu bahwa Isa mati disalib. Narasi inilah yang kemudian diambil oleh Romawi dan menjadi dasar doktrin penebusan dosa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 menolak keras klaim ini, menyatakan bahwa mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan seseorang diserupakan dengan Isa. Riwayat sahih menyebutkan bahwa sosok yang diserupakan itu kemungkinan adalah salah satu pengkhianat dari kalangan mereka sendiri yang kemudian digiring ke penyaliban. Dari sinilah muncul dua jalur sejarah yang sangat berbeda. Jalur pertama narasi resmi gereja, Yesus mati disalib, bangkit lalu naik ke surga. Jalur kedua, narasi Islam. Isa tidak mati, tidak disalib, tetapi diangkat hidup-hidup ke langit dan akan kembali turun menjelang akhir zaman. Dua narasi ini telah berdiri berhadapan selama hampir 2000 tahun, namun jejak faktual yang mendukung narasi Islam justru lebih konsisten. Penolakan Yahudi, kekosongan kubur, serta jejak kabar Isa yang tersebar ke berbagai wilayah. Sementara itu, di tengah kebudayaan Hindu dan Buddha yang sangat jauh dari Palestina, nama Isa muncul dalam bentuk yang lebih samar. Dalam naskah-naskah kuno India, muncul sosok Isha yang disebut sebagai putra Maryam atau guru dari barat. Dalam catatan Tibet muncul sosok Yuz Asaf. Dalam beberapa catatan Cina kuno, muncul legenda tentang guru putih dari barat yang datang membawa ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa dan menolak penyembahan patung. Meskipun catatan-catatan ini bercampur dengan legenda dan tradisi lokal, keberadaan sosok ini menunjukkan bahwa kabar tentang Isa telah menembus batas-batas agama. Islam memandang fenomena ini sebagai bukti dari firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 45. Isa adalah sosok terkemuka di dunia dan akhirat. Dalam tafsir para ulama, makna terkemuka di dunia bukan sekadar popularitas, tapi pengaruh global yang melampaui batas geografis dan keagamaan. Hanya sedikit nabi yang disebut memiliki jejak sejarah seluas ini, dan Isa adalah salah satunya. Mari kita mundur sejenak ke masa Rasulullah Muhammad SAW. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah menjelaskan peran Isa di akhir zaman. Dalam riwayat sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, memakai pakaian berwarna 2 lapis, dan menegakkan keadilan. Ia akan menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan hukum Allah. Ia tidak datang sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Ini adalah titik temu sejarah yang luar biasa. Sosok yang dikenal oleh Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha akan kembali dalam narasi Islam sebagai penegak akhir zaman. Riwayat-riwayat sahih juga menyebutkan bagaimana Isa akan memimpin manusia dalam kedamaian setelah Dajjal dibinasakan. Tidak ada lagi salib, tidak ada lagi penyembahan kepada Isa, hanya tauhid yang murni. Ini adalah akhir dari semua perselisihan panjang tentang siapa Isa sebenarnya. Sebuah akhir yang sudah dituliskan dalam lembar wahyu sejak ribuan tahun silam. Fakta lintas sejarah ini menunjukkan satu hal besar. Dunia mengenal Isa dengan wajah yang berbeda-beda. Yahudi mengenalnya dengan kebencian, Kristen mengenalnya dengan pengultusan, Hindu dan Buddha mengenalnya sebagai sosok asing yang misterius. Islam mengenalnya sebagai Nabi Allah, Al-Masih yang dijanjikan, yang akan kembali di akhir zaman. Seluruh potongan sejarah ini bukan kebetulan. Ia semacam potongan puzzle yang jika disusun dengan hati-hati, akan membentuk gambaran besar tentang peran Isa dalam sejarah dunia. Namun disinilah letak keheningan yang paling dalam penyelidikan sejarah ini.
Banyak naskah tua tentang Isa sengaja disembunyikan atau dimusnahkan. Dalam sejarah Romawi, Konsili Nicea bukan hanya pertemuan teologis, tapi juga operasi politik besar. Injil-injil yang dianggap tidak sejalan dengan doktrin gereja dibakar. Ajaran-ajaran tauhid pengikut Isa dimusnahkan. Para pemuka yang menolak doktrin baru diburu dan dibunuh. Namun jejak mereka tidak hilang seluruhnya. Dalam catatan Islam, jejak ajaran tauhid Isa tetap hidup dan terus dijaga oleh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah arus waktu yang panjang ini, kita dapat melihat pola besar yang sulit dibantah. Setiap peradaban besar memiliki fragmen tentang Isa. Bukan sekadar cerita religius, tapi catatan sejarah, beberapa dalam bentuk dokumen keagamaan, sebagian dalam bentuk naskah kuno, sebagian lagi dalam bentuk lisan yang bertahan berabad-abad. Fakta ini menjadi sangat menarik jika kita ingat. Tidak ada sosok sejarah lain yang memiliki penyebaran pengaruh global sebesar ini, kecuali Nabi Muhammad SAW dan Isa Al-Masih. Keduanya terhubung dalam nubuat akhir zaman. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ketika Isa turun, ia akan menjadi pemimpin yang adil, bukan rasul baru. Ia akan salat di belakang Imam Mahdi, menunjukkan bahwa syariat yang berlaku adalah syariat Islam. Momen itu akan menjadi saksi besar bagi seluruh umat manusia bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan hamba Allah dan nabinya. Semua kabar yang berbelit dalam sejarah akan berhenti pada satu kenyataan yang jelas. Semakin dalam kita menggali, semakin terlihat bahwa sosok Isa tidak bisa dipenjarakan dalam satu agama saja. Ia adalah sefigur sejarah lintas zaman dan lintas peradaban. Dari Yerusalem ke Roma, dari Alexandria ke Habasyah, dari Persia ke India, dari Tibet ke Timur Jauh, dan akhirnya kembali ke Damaskus. Dalam perjalanan sejarah ini, umat manusia membentuk banyak tafsir, banyak cerita, banyak klaim, tapi hanya wahyu yang menetapkan siapa Isa sebenarnya. Dan semua ini mengarah ke satu momen. Ketika lembaran terakhir sejarah Isa dibuka bukan oleh manusia, tapi oleh peristiwa besar akhir zaman itu sendiri. Ketika ia turun kembali, dan seluruh dunia akan menyaksikannya. Ketika kita menyusuri lembar-lembar sejarah lebih dalam, semakin jelas bahwa nama Isa Al-Masih bukan hanya tercatat di permukaan. Jejaknya menembus ruang dan waktu, tercatat dalam catatan resmi kekaisaran, dalam ingatan kolektif berbagai bangsa, bahkan dalam teks-teks keagamaan yang jarang disentuh masyarakat umum. Semua ini membentuk satu jaringan narasi global tentang seorang nabi dari Nazaret yang membawa pesan tauhid. Mari kita tarik kembali garis waktu ke masa sekitar tahun 30 Masehi. Saat itu Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Kaum Yahudi hidup dalam tekanan politik dan keagamaan. Di tengah situasi ini, muncul seorang nabi bernama Isa bin Maryam. Dalam riwayat-riwayat sahih, Isa lahir sebagai mukjizat Allah, mengabarkan berita kebenaran kepada Bani Israel, menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, disebutkan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Seruan ini mengguncang struktur keagamaan Yahudi pada masa itu karena bertentangan langsung dengan kepentingan politik para pendeta dan tokoh-tokoh Bani Israel. Dari sinilah penolakan keras bermula. Para rabi menuduh Isa mengancam status quo mereka. Dalam Talmud, namanya tidak disebut secara hormat. Mereka mencatatnya sebagai nabi palsu, penyesat umat, dan pengganggu ketertiban. Tapi justru dari kebencian inilah bukti keberadaannya terekam. Kaum Yahudi tidak pernah mengingkari keberadaan Isa, hanya menolak keras risalahnya. Dalam perspektif Islam, ini adalah bukti sejarah bahwa Isa benar-benar ada, dan dakwahnya memang menimbulkan guncangan besar di tengah Bani Israel. Persekongkolan antara pemimpin Yahudi dan otoritas Romawi pun terjadi. Mereka mengatur skenario penangkapan dan penyaliban Isa. Tapi rencana mereka dipatahkan oleh kehendak Allah. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 ditegaskan, mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Yang mereka salib adalah sosok lain yang diserupakan dengan Isa. Peristiwa inilah yang menjadi akar dua versi sejarah besar dunia. Versi Kristen yang percaya Yesus mati disalib dan bangkit, dan versi Islam yang menyatakan Isa diangkat ke langit oleh Allah tanpa tersentuh kematian. Dari peristiwa inilah percabangan sejarah dimulai. Para pengikut setia Isa, Al-Hawariyun, menyebar membawa ajaran tauhid.
Tapi setelah beberapa dekade, ajaran mereka mulai bercampur dengan pengaruh budaya dan politik Romawi. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menjadi titik balik. Kaisar Konstantinus mengesahkan doktrin Trinitas dan menyingkirkan kelompok-kelompok Nasrani awal yang masih berpegang pada tauhid. Mereka diburu, naskah-naskah mereka dihancurkan, dan sejarah resmi pun ditulis ulang. Tapi Allah menjaga kebenaran itu melalui wahyu yang turun berabad-abad kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, sosok Isa dijelaskan dengan jernih, tanpa distorsi. Karena adalah Nabi Allah, bukan Tuhan. Ia tidak mati di salib, tapi diangkat ke langit. Ia akan turun kembali di akhir zaman. Inilah narasi yang lurus dan konsisten, berbeda dengan catatan sejarah buatan imperium. Sementara itu, dalam catatan luar gereja, muncul jejak-jejak yang tak bisa diabaikan. Para pengelana dan pedagang yang berinteraksi dengan bangsa-bangsa di timur mencatat kabar tentang sosok suci dari barat. Dalam naskah-naskah India, nama Isa muncul sebagai seorang guru asing yang mengajarkan tauhid. Dalam tradisi Tibet, Yus Asaf muncul sebagai figur spiritual misterius. Di Persia, muncul komunitas kecil Nasrani awal yang tidak mengenal Trinitas. Semua ini menunjukkan bahwa kabar tentang Isa bukan hanya milik gereja. Dalam sejarah Islam awal, muncul pula catatan pertemuan umat Islam dengan berbagai kelompok Nasrani yang masih memegang ajaran Isa yang asli. Salah satunya terjadi ketika pasukan Islam memasuki Mesir. Para Nasrani Koptik menyambut kaum muslimin, karena ajaran tauhid Islam lebih dekat dengan ajaran Isa yang mereka kenal dibanding ajaran gereja Romawi. Mereka berkata bahwa Muhammad SAW datang membawa risalah yang sejalan dengan ajaran Nabi mereka. Di wilayah Habasyah, Raja Najasyi, seorang raja Kristen yang saleh, menangis ketika mendengar surat Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia berkata, "Apa yang engkau baca ini dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber yang sama. Peristiwa ini adalah bukti bahwa ajaran Isa murni sebelum penyimpangan Trinitas sangat dekat dengan ajaran tauhid Islam." Namun seiring waktu, sejarah mengalami distorsi besar. Gereja Romawi memperkuat kekuasaan politiknya dan menjadikan Yesus sebagai figur ilahi. Injil-injil yang tidak sesuai doktrin dihapus. Para penentang dihukum mati. Jejak ajaran tauhid pengikut Isa hilang dari sejarah resmi. Tapi dalam catatan Islam, semua itu tetap hidup. Al-Quran dan hadis syahih menjadi benteng terakhir kebenaran kisah Isa. Menariknya, bahkan dalam catatan Hindu dan Buddha, muncul petunjuk samar. Dalam Bhavishya Purana, disebutkan pertemuan Raja Shalivahana dengan Isa putra Maryam. Dalam catatan Tibet kuno, seorang guru barat mengajarkan ajaran tauhid kepada para biksu. Meskipun detailnya bercampur dengan legenda lokal, fakta bahwa sosok ini diingat oleh budaya yang jauh dari Palestina adalah hal yang mencengangkan. Bagaimana kabar tentang Isa bisa menyebar sejauh itu dalam waktu yang relatif singkat? Para ulama Islam klasik memberikan penjelasan sederhana. Allah telah menjadikan Isa sebagai terkemuka di dunia dan akhirat. Artinya, kabar tentangnya memang ditakdirkan menyebar ke seluruh penjuru dunia, meski dengan berbagai bentuk narasi. Dalam konteks sejarah, dunia saat itu terhubung oleh jalur perdagangan. Berita besar seperti kemunculan Nabi dengan mukjizat luar biasa tidak akan tinggal diam di Palestina. Ia menyebar cepat, menembus budaya dan bahasa. Jejak sejarah ini juga muncul dalam manuskrip-manuskrip Timur Tengah. Di antara naskah Arab klasik yang disimpan dalam berbagai perpustakaan Islam, terdapat catatan tentang pengaruh besar dakwah Isa di wilayah-wilayah sekitarnya. Beberapa penulis Muslim klasik mencatat bagaimana pengaruh Isa tetap bertahan meski ditekan oleh Romawi. Jejak itu bertahan dalam bentuk komunitas-komunitas kecil Nasrani Tauhid yang tersebar di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Di dunia Yahudi, kebencian terhadap Isa tidak pernah padam. Dalam beberapa naskah Talmud yang hanya beredar terbatas selama berabad-abad, Isa digambarkan dengan nada penghinaan. Tapi justru dari sanalah para sejarawan menemukan bukti keberadaannya. Jika sosok Isa hanyalah mitos, maka Talmud tidak akan repot-repot menyerangnya. Fakta bahwa kaum Yahudi menyebutnya, meski dengan kebencian, adalah seperti kuatnya bahwa ia benar-benar hidup, berdakwah, dan mengguncang Bani Israel. Semakin dalam kita masuk ke masa setelah peristiwa pengangkatan Isa, semakin terlihat bagaimana kabar tentang dirinya membentuk alur sejarah besar dunia. Dalam 2 abad setelahnya, Roma bertransformasi menjadi kekaisaran Kristen, dengan Yesus sebagai pusat doktrin. Tapi itu bukan Yesus asli. Itu adalah sosok yang telah ditafsirkan ulang oleh para pemimpin gereja. Di sisi lain,
Jejak Isa yang asli tetap hidup dalam tradisi lisan, sebagian kelompok tauhid, dan kelak diperkuat kembali oleh turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih disebutkan, Isa akan turun kembali di akhir zaman. Ia tidak turun sebagai Tuhan, tidak pula sebagai Nabi baru. Ia turun sebagai pengikut syariat Islam. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan. Peristiwa itu akan menjadi akhir dari segala perdebatan tentang siapa Isa sebenarnya. Dunia akan menyaksikan langsung kebenaran yang selama ini disembunyikan atau diputarbalikkan sejarah. Jika kita perhatikan lebih cermat, setiap tradisi besar memiliki potongan kisah Isa sendiri. Yahudi menyebutnya dengan kebencian, Kristen menyembahnya sebagai Tuhan. Hindu dan Buddha mengenalnya sebagai sosok asing dari Barat. Islam menyebutnya sebagai Nabi Allah dan Al-Masih yang dijanjikan. Semua potongan itu tampak seperti serpihan-serpihan dari satu mosaik besar, dan Islam memberi kita gambar lengkapnya. Fakta-fakta lintas sejarah ini sangat penting untuk dipahami, bukan sekadar sebagai perbandingan teologis, tapi sebagai bukti bahwa kisah Isa telah menjadi fondasi dari pergerakan besar dalam sejarah manusia. Dari Palestina hingga Tibet, dari Yerusalem hingga India, dari Damaskus hingga Roma, nama Isa menggema dalam berbagai bahasa dan bentuk. Disinilah peran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sangat penting. Mereka menjaga agar kisah Isa tidak terdistorsi oleh riwayat-riwayat lemah atau palsu. Mereka hanya berpegang pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis sahih. Sebab kisah Isa bukan sekadar sejarah masa lalu. Ia adalah kisah yang akan berlanjut ke masa depan. Dalam akhir zaman, ia akan kembali menyelesaikan semua perselisihan teologis yang membelah dunia selama ribuan tahun. Dan ketika itu terjadi, seluruh potongan sejarah akan bersatu. Tidak akan ada lagi versi Yahudi, versi Kristen, versi Hindu, atau versi Buddha tentang Isa. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang dibawa wahyu. Dan dari sinilah jejak itu mulai bercabang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in mewarisi bukan hanya ajaran Islam, tapi juga khazanah nubuat yang menjelaskan tentang masa depan. Di antara nubuat itu, kabar tentang Isa Al-Masih menempati posisi sangat penting. Ia bukan sekadar catatan tambahan dalam kitab tafsir, tetapi bagian dari struktur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama sejak masa awal Islam menuliskannya dengan hati-hati, karena mereka menyadari, nubuat tentang turunnya Isa bukan isu biasa. Ia menyangkut struktur besar sejarah dunia. Riwayat-riwayat syahih yang diriwayatkan oleh para imam besar seperti Imam Muslim dan Imam Bukhari mencatat pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas. Rasulullah bersabda bahwa Isa bin Maryam akan turun kembali menjelang kiamat, untuk bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pembenar risalah Islam. Ia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, menghapuskan jizyah, dan dunia akan dipenuhi keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Dalam riwayat syahih ini, para sahabat tidak meragukan sedikit pun kebenaran kabar tersebut. Mereka tidak menafsirkannya secara simbolik. Mereka menerimanya sebagaimana ia disebutkan, sebagai peristiwa nyata yang akan terjadi. Para ulama besar seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam An-Nawawi, dan Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa turunnya Isa adalah bagian dari akidah, bukan sekadar pengetahuan sampingan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan dengan rinci bahwa Isa akan turun di wilayah Syam, tepatnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Ia akan turun mengenakan pakaian yang dibasahi minyak, tangannya diletakkan di atas sayap dua malaikat. Pandangan itu tidak lahir dari imajinasi, tapi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir. Artinya, riwayatnya sangat banyak dan mustahil disepakati oleh para perawi untuk berdusta. Menariknya, berita tentang kedatangan kembali Isa ini bukan hanya eksklusif dalam Islam. Dalam catatan kuno gereja timur awal, dikenal istilah parousia, kedatangan kembali Yesus. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Kalki, sang penyelamat terakhir. Dalam naskah-naskah Buddha Mahayana, dikenal konsep Maitreya, sang Buddha masa depan yang membawa kedamaian. Dan dalam tradisi Yahudi, dikenal nubuatan tentang kedatangan kembali Mesias. Namun hanya dalam Islam, detail kedatangan itu dijelaskan dengan sangat rinci, di mana ia turun, apa yang akan ia lakukan, bagaimana dunia akan berubah setelahnya. Satu demi satu, para penulis Kristen Timur Tengah awal yang hidup pada masa dinasti Umayyah
juga mencatat betapa perbincangan tentang Isa pasca kedatangan Islam menjadi sangat intens. Dalam banyak manuskrip yang ditemukan di sekitar wilayah Syam dan Irak, para biarawan mencatat dengan nada cemas bagaimana umat Islam juga percaya bahwa Yesus akan kembali. Bedanya, dalam pandangan Islam, Yesus tidak akan datang untuk membangun agama baru. Ia akan datang untuk mematahkan sistem-sistem kezaliman global dan menegakkan hukum Allah sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Para orientalis abad ke-19 dan ke-20 ketika menemukan catatan-catatan ini di perpustakaan Aleppo, Baghdad, dan Damaskus, menyebutnya sebagai perjumpaan nubuat. Karena di titik inilah, nubuat dari berbagai agama besar bertemu. Tapi Islam tidak hanya bicara dalam bahasa simbolik. Islam bicara dalam bahasa peristiwa. Ini sebabnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang kuat prinsip bahwa turunnya Isa adalah bagian dari rukun iman terhadap hari akhir. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, dan harta akan melimpah hingga tak seorang pun yang mau menerimanya." Para sahabat meriwayatkan hadis ini dengan sangat kuat, di antaranya Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Riwayat ini diterima para ulama besar dan tidak ada perbedaan pendapat dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kesyahihannya. Jejak kepercayaan ini terus berlanjut dalam sejarah panjang dunia Islam, ketika umat Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah, Persia, India, Afrika Utara, Andalusia. Kisah tentang turunnya Isa menjadi bagian dari khazanah dakwah. Di India, catatan para ulama Mughal abad ke-16 mencatat bagaimana kaum Hindu memperhatikan dengan serius nubuat Islam tentang turunnya Isa. Mereka membandingkannya dengan nubuatan Kalki yang mereka yakini. Dalam catatan mereka, banyak kesamaan luar biasa antara sosok Kalki dan sosok Isa dalam nubuat Islam. Di Tibet, para pedagang Muslim dari Asia Tengah membawa kisah yang sama. Di wilayah Kaukasus dan Asia Kecil, para ulama menyalin manuskrip hadis tentang turunnya Isa ke dalam berbagai bahasa lokal. Di Andalusia, para fuqaha menulis syarah tentang hadis-hadis akhir zaman, termasuk kedatangan Isa. Ini bukan dongeng yang berkembang di pinggiran masyarakat, tapi bagian dari percakapan intelektual ulama besar dunia Islam. Sementara di Eropa Kristen abad pertengahan, perbincangan tentang kedatangan kembali Yesus lebih banyak berada dalam ranah teologi gereja. Namun di dunia Islam, perbincangan itu menjadi semacam penanda sejarah yang hidup. Bukan hanya ulama, tapi masyarakat umum pun memahami nubuat itu sebagai kenyataan masa depan yang pasti. Hal ini menjelaskan mengapa dalam banyak karya sejarah Islam klasik, turunnya Isa disebut sebagai salah satu tanda besar kiamat. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa di masa itu, dunia akan dipenuhi fitnah. Dajjal akan muncul membawa tipu daya luar biasa, mengaku sebagai Tuhan, dan banyak orang akan terperdaya. Namun di saat dunia berada dalam titik kritis itu, Isa bin Maryam turun. Ia bukan hanya menolak klaim Dajjal, tapi menghancurkannya secara langsung. Dalam riwayat disebutkan bahwa Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah wilayah di Palestina. Lokasi ini nyata, dan hingga hari ini masih dapat ditemukan di peta. Ketika berita ini mulai tersebar luas pada masa awal Islam, banyak kaum Yahudi dan Kristen yang hidup di wilayah Syam mulai menaruh perhatian besar terhadap nubuat Islam. Dalam catatan-catatan rahib yang hidup di masa itu, mereka bahkan mengadakan diskusi dan perdebatan panjang dengan para ulama Islam. Mereka terkejut melihat bagaimana Islam memberikan detail yang tidak mereka temukan dalam kitab mereka sendiri. Dan yang lebih mencengangkan, banyak di antara mereka kemudian masuk Islam karena nubuat tentang Isa ini. Bukan karena Isa diposisikan sebagai tokoh asing, tapi justru karena Islam menempatkan Isa pada posisi terhormat. Sebagai nabi besar yang akan kembali membawa keadilan, tapi tunduk pada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jejak sejarah ini terus hidup berabad-abad lamanya. Dalam karya tafsir, kitab hadis, karya sejarah, hingga syarah akidah, nama Isa selalu muncul dalam konteks nubuat akhir zaman. Para ulama seperti Al-Qurtubi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan As-Suyuti mencatatnya dengan sangat serius. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap nubuat ini simbolik atau alegoris. Semuanya sepakat, Isa akan turun secara fisik, nyata, dan itu adalah bagian dari rencana besar Allah terhadap dunia. Nubuat tentang turunnya Isa juga memiliki dampak besar terhadap cara pandang umat Islam terhadap masa depan.
Bagi mereka, masa depan bukan ruang gelap yang tidak diketahui. Ia adalah ruang yang sebagian catatannya sudah Allah bukakan melalui Rasul-Nya. Maka dalam banyak khutbah, pengajian, bahkan karya sastra Islam klasik, nubuat tentang turunnya Isa menjadi simbol harapan, bahwa ketika dunia berada dalam kekacauan, kezaliman, dan tipu daya besar Dajjal, akan ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Dan semua itu tertulis dalam hadis-hadis syahih. Hadis-hadis itu ditulis, disalin, dijaga, diajarkan dari generasi ke generasi. Dalam setiap lembarannya, ada keyakinan bahwa nubuat tentang Isa bukan cerita masa lalu, tapi janji masa depan. Sebuah janji yang diyakini akan terjadi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jejak ini pula yang membuat banyak ahli sejarah modern terkejut ketika meneliti manuskrip Islam klasik. Mereka menemukan pola yang sangat konsisten. Nubuat tentang Isa tidak pernah hilang dalam setiap abad peradaban Islam. Ia muncul di masjid-masjid Kufah, Madinah, Damaskus, Kairo, Baghdad, Granada, hingga Samarkand. Ia diajarkan bukan hanya oleh para fuqaha, tapi juga para muhaddits, mufassir, dan ahli sejarah. Fakta ini menjelaskan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa dalam Islam, Isa bukan tokoh asing yang dipinjam dari agama lain. Ia adalah bagian dari struktur wahyu, bagian dari rantai kenabian, bagian dari peristiwa besar akhir zaman yang diyakini akan mengguncang dunia. Dan semua jejak itu telah tertulis berabad-abad lalu dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir dan dijaga dengan ketelitian luar biasa oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disinilah garis besar sejarah mulai membentuk lengkungan sempurna. Dari Palestina, Roma, Mesir, Habasyah, India, Tibet, hingga Syam dan Hijaz, kabar tentang Isa menjalar lintas peradaban. Tapi dalam Islam, ia menemukan bentuknya yang paling utuh, bukan hanya sebagai figur sejarah, tapi sebagai tokoh masa depan, sebagai tanda besar dari Allah, sebagai peristiwa yang akan menutup bab panjang sejarah manusia di muka bumi ini. Dan hingga hari ini, nubuat itu terus dijaga. Ia menjadi bagian dari keyakinan ratusan juta muslim di seluruh dunia. Ia menjadi penanda bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu. Sejarah juga menuliskan masa depan. Bab-bab berikutnya tidak akan lahir dari imajinasi, tapi dari peristiwa yang telah lama dinubuatkan. Dalam tradisi para ulama, nubuat tentang Isa bin Maryam tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar akhir zaman lainnya. Di antara rangkaian peristiwa tersebut adalah munculnya Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, hingga akhirnya terbitnya matahari dari barat dan ditiupnya sangkakala. Para ulama sejak abad pertama Hijriyah sudah meletakkan semua itu dalam urutan kronologis yang rapi, bukan dalam bentuk cerita mitos, tetapi sebagai catatan sejarah masa depan. Di Madinah, Kufah, Damaskus, hingga Kufah, para sahabat meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemunculan Dajjal akan menjadi fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia akan membawa tipu daya luar biasa, menampakkan keajaiban yang membuat banyak orang tertipu. Dalam kondisi itulah Isa bin Maryam turun, bukan sebagai nabi pembawa syariat baru, tetapi sebagai hamba Allah dan saksi atas kebenaran risalah Islam. Ia akan memimpin pasukan kaum mukmin, berdiri di barisan Imam Mahdi, lalu membunuh Dajjal di gerbang Lud, Palestina. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang syahih dan diterima seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama klasik bahwa peristiwa ini akan benar-benar terjadi. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menegaskan bahwa turunnya Isa adalah kebenaran mutlak. Ia bukan simbol, bukan sekadar perumpamaan, tetapi peristiwa nyata. Dalam catatan Ibnu Katsir, turunnya Isa akan menandai berakhirnya kekuasaan global yang berdiri di atas kebohongan besar. Dajjal akan memimpin sistem dunia yang mengaku membawa keadilan, padahal di baliknya terdapat tirani. Ketika Isa turun, ia akan menghancurkan simbol utama kekuasaan Dajjal, salib palsu yang dijadikan sandaran ideologi dunia. Dalam riwayat disebutkan, Isa akan mematahkan salib dan membunuh babi, sebagai simbol penolakan terhadap penyimpangan akidah yang mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Para ulama tafsir dan hadis dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap hadis-hadis tentang turunnya Isa ini termasuk kategori mutawatir maknawi. Jumlah periwayatnya sangat banyak, dan maknanya tidak mungkin merupakan hasil rekayasa kolektif.
Ini sebabnya keimanan terhadap turunnya Isa bukan perkara sekunder, tapi bagian dari akidah pokok. Dalam sejarah Islam klasik, keyakinan ini memiliki dampak yang sangat luas. Ketika dinasti Abbasiyah berdiri di Baghdad, para khalifah menaruh perhatian besar terhadap kajian hadis-hadis akhir zaman. Di masa itu, manuskrip tentang turunnya Isa disalin secara besar-besaran. Di berbagai madrasah, hadis ini diajarkan bersama dengan hadis tentang tanda-tanda kiamat lainnya. Ulama seperti Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan syarah panjang lebar tentang peristiwa ini. Perhatian terhadap nubuat ini bukan tanpa sebab. Umat Islam menyadari bahwa nubuat ini tidak hanya memberi mereka harapan, tetapi juga peringatan keras tentang fitnah besar yang akan melanda dunia menjelang turunnya Isa. Dalam catatan ulama, Dajjal akan muncul dengan kekuatan teknologi dan tipu daya yang luar biasa, mampu memperdaya manusia secara massal. Dan satu-satunya yang mampu menghancurkannya secara langsung hanyalah Isa bin Maryam. Dalam hadis syahih disebutkan bahwa ketika Dajjal melihat Isa, ia akan meleleh seperti garam dalam air. Dajjal akan melarikan diri, namun Isa akan mengejarnya hingga ke gerbang Lut, lalu membunuhnya. Setelah peristiwa ini, dunia akan memasuki masa keadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Isa akan memimpin dunia dalam kedamaian selama 40 tahun. Selama masa itu, bumi akan dipenuhi keberkahan. Harta berlimpah ruah, tidak ada lagi kezaliman, dan semua manusia hidup dalam ketenangan. Yang menarik, peristiwa ini juga menjadi titik temu antara nubuat Islam dengan kepercayaan lintas agama. Dalam tradisi Kristen, parousia, kedatangan kembali Yesus, sering digambarkan sebagai peristiwa kosmis besar. Namun Alkitab tidak memberikan detail lokasi dan kronologi secara jelas. Dalam tradisi Yahudi, Mesias yang mereka nantikan juga digambarkan sebagai penyelamat dunia. Dalam tradisi Hindu, Kalki juga diyakini akan datang membawa masa keemasan terakhir. Namun hanya dalam Islam, semua ini disusun dalam urutan kronologis yang sangat rinci. Di dalam catatan ulama tafsir, disebutkan bahwa setelah Isa turun dan Dajjal terbunuh, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul. Mereka adalah bangsa besar yang akan menyebar dengan cepat, membawa kehancuran. Namun Allah akan menghancurkan mereka dengan cara yang tidak manusia sangka. Setelah itu dunia akan benar-benar tenang. Isa akan hidup di tengah umat manusia, menikah dan memerintah dengan keadilan. Setelah 40 tahun, Isa wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jejak keyakinan ini terekam dalam banyak manuskrip Islam klasik yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di Kairo, Damaskus, Baghdad, Samarkand, hingga Granada, para penyalin manuskrip mencatat hadis-hadis ini dengan huruf-huruf yang rapi dan dijaga ketat. Para ulama memandang nubuat ini sebagai amanah besar yang harus dijaga dari distorsi. Karena itu, riwayat-riwayat lemah dan palsu tentang Isa ditolak dengan tegas oleh para ahli hadis. Yang mereka pegang hanyalah riwayat syahih dan hasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam khazanah pemikiran Islam, turunnya Isa juga menjadi penanda berakhirnya masa kekuasaan global yang menolak Tuhan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa peristiwa ini akan menjadi akhir dari ideologi yang menuhankan manusia. Dunia akan dipaksa menyaksikan kenyataan bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi seorang hamba Allah dan Nabi yang mulia. Di masa kekhalifahan, kepercayaan ini membentuk cara pandang umat Islam terhadap geopolitik dan peradaban. Banyak khalifah yang memandang bahwa Islam akan mengalami masa-masa sulit sebelum akhirnya Allah menurunkan Isa sebagai penyelamat terakhir. Pandangan ini mengakar kuat dalam kesadaran kolektif umat Islam. Ia diajarkan dari mimbar ke mimbar, dari madrasah ke madrasah, dari naskah ke naskah. Di banyak wilayah Islam, masyarakat bahkan memiliki istilah khusus untuk masa itu. Di Syam, mereka menyebutnya zaman adil. Di Andalusia, mereka menyebutnya masa fajar terakhir. Di Nusantara, para ulama menyebutnya sebagai masa turunnya Nabi Isa. Meskipun penyebutan berbeda, maknanya tetap sama. Masa ketika dunia kembali ditata oleh keadilan ilahi melalui sosok Isa bin Maryam. Hal yang mencengangkan adalah bahwa nubuat ini tidak pernah padam, bahkan ketika peradaban Islam mengalami pasang surut, ketika Baghdad dihancurkan oleh Mongol, ketika Andalusia jatuh, ketika kekhalifahan melemah, nubuat ini tetap menjadi penopang harapan. Umat Islam yakin bahwa apapun yang terjadi, Isa akan turun. Ia akan menegakkan keadilan dan mengakhiri tirani global. Dalam catatan-catatan kuno para ulama,
Diyakini bahwa menjelang turunnya Isa, fitnah dunia akan mencapai puncaknya. Sistem dunia akan dikuasai oleh kekuatan besar yang mengklaim membawa keadilan, tapi sejatinya menghapus nilai ketuhanan dari peradaban manusia. Ini sebabnya nubuat tentang Isa bukan sekadar catatan teologis, tetapi juga peringatan strategis. Para ulama melihatnya sebagai sinyal untuk membangun kesiapan iman dan peradaban. Dan di titik inilah, banyak peneliti modern yang terkejut ketika menyadari bahwa Islam telah berbicara tentang skenario besar masa depan sejak lebih dari 14 abad lalu. Bukan dalam bahasa kabur, tapi dalam detail yang sangat spesifik, tentang siapa yang akan muncul, apa yang akan terjadi, dan siapa yang akan mengakhirinya. Isa bin Maryam bukan sekadar bagian dari sejarah masa lalu, tetapi kunci dari bab akhir sejarah manusia. Setiap hadis, setiap catatan, setiap manuskrip yang membicarakan turunnya Isa menjadi semacam penanda lintas generasi, seperti sebuah pesan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, bahwa akan datang masa di mana semua kebohongan akan runtuh dan kebenaran akan berdiri tegak. Isa akan menjadi saksi kebenaran itu. Dan semakin banyak manuskrip kuno yang diteliti, semakin jelas bahwa peristiwa ini bukanlah tambahan belakangan dalam teologi Islam. Ia adalah bagian asli dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada para sahabat, dijaga oleh para tabi'in, disebarkan oleh para ulama, dan diyakini oleh umat hingga hari ini. Isa bin Maryam akan turun. Bukan dalam legenda, bukan dalam mitos, tapi dalam kenyataan yang akan mengguncang dunia. Dunia yang saat ini perlahan-lahan sedang bergerak ke arah nubuat itu. Dunia yang sedang membangun sistem global yang semakin menjauh dari nilai-nilai ketuhanan. Dunia yang akan menyaksikan sendiri bagaimana sejarah ditutup bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh keputusan Allah. Dan ketika saat itu tiba, sejarah yang selama ini hanya terbaca dalam kitab akan menjadi kenyataan yang dapat dilihat dengan mata kepala manusia sendiri. Saat itulah bab besar yang telah dijaga 14 abad akan terbuka, tanpa satu pun kesalahan dalam janji Allah. Perjalanan nubuat tentang Isa bin Maryam bukan sekadar catatan keagamaan yang terisolasi dalam kitab hadis. Ia menjadi arus besar yang mengalir dalam kesadaran kolektif peradaban Islam selama berabad-abad. Para ulama tidak hanya menghafalnya, mereka meneliti rantai sanadnya, memeriksa para perawinya, dan memastikan tidak ada riwayat palsu yang menyusup. Itulah sebabnya, catatan tentang turunnya Isa menjadi salah satu bagian paling solid dalam kajian hadis-hadis akhir zaman. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mencatat hadis-hadis tentang Isa dalam bab-bab khusus. Imam An-Nawawi menjelaskan dengan tegas bahwa keyakinan terhadap turunnya Isa adalah kewajiban akidah. Imam Al-Qurtubi menulis penafsiran panjang dalam tafsirnya, menunjukkan bagaimana turunnya Isa bukan hanya peristiwa spiritual, tetapi juga geopolitik, karena dunia akan berada dalam puncak fitnah global saat itu. Imam Ibnu Katsir menyusun penjelasan kronologis dalam Al-Bidayah wan Nihayah, menggambarkan urutan peristiwa mulai dari kemunculan Dajjal, turunnya Isa, terbunuhnya Dajjal, masa damai, hingga wafatnya Isa dan datangnya Ya'juj dan Ma'juj di Madinah. Hadis-hadis ini pertama kali diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat menyampaikannya kepada tabi'in. Dari tabi'in, hadis ini menyebar ke Kufah, Basrah, Syam, Mesir hingga Andalusia. Setiap mata rantai sanad dijaga dengan ketat. Para ahli hadis menuliskan nama-nama perawi, tahun kelahiran mereka, tempat tinggal mereka, dan bagaimana kualitas hafalan mereka. Ini bukan sekadar cerita turun-temurun, tetapi catatan ilmiah yang diawasi dengan sangat teliti. Dalam manuskrip kuno yang ditemukan di berbagai perpustakaan Islam klasik, seperti Dar al-Kutub di Kairo, Perpustakaan Damaskus, dan Madrasah Nizamiyah Baghdad, tulisan tentang Isa bin Maryam muncul dalam banyak kitab utama, di antaranya Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Para penyalin manuskrip ini bekerja dalam diam, memastikan setiap huruf hadis tidak berubah. Setiap sanad tercatat dengan jelas, yang mencengangkan. Semua sanad yang kuat mengarah pada sumber yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan nubuat tentang Isa sebagai salah satu nubuat akhir zaman yang paling kuat secara riwayat. Dalam banyak hadis disebutkan secara eksplisit bahwa Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih Timur Damaskus pada waktu salat subuh. Ia akan turun dengan pakaian berwarna kekuningan, meneteskan air dan dikelilingi 2 malaikat. Saat kaum muslim hendak sholat subuh, Imam Mahdi akan maju menjadi imam. Tapi ketika Isa turun, Imam Mahdi akan mundur memberi tempat kepada Isa. Isa tidak akan maju. Ia tak akan berkata bahwa sholat adalah hak umat Muhammad,
lalu ia akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Peristiwa itu akan menjadi penanda dimulainya babak baru sejarah dunia. Saat itu, Dajjal sudah muncul, menguasai banyak wilayah, menyebarkan fitnah dengan kekuatan besar. Tapi kedatangan Isa akan menjadi pukulan telak terhadap sistem Dajjal. Dalam satu riwayat syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan aku adalah nabi terakhir, dan Isa bin Maryam akan turun, lalu membunuh Dajjal." Para ulama klasik memahami bahwa nubuat ini bukan semata-mata untuk ditakuti, tetapi sebagai rambu besar sejarah. Karena itu, sejak berabad-abad lalu, umat Islam selalu diajarkan untuk memahami siapa Isa bin Maryam dalam perspektif Islam. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Nabi dan Rasul Allah yang diutus untuk Bani Israel, diangkat ke langit, dan akan kembali sebelum kiamat. Dalam banyak naskah yang disalin pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kepercayaan terhadap turunnya Isa disebut sebagai penopang, akidah. Karena ia menjadi pengingat bahwa semua sistem kekuasaan manusia pada akhirnya akan ditaklukkan oleh kebenaran Allah. Inilah sebabnya para ulama sangat berhati-hati dalam menyaring hadis-hadis tentang Isa. Banyak riwayat lemah dan palsu ditolak. Hanya riwayat yang kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga. Turunnya Isa juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Dalam masa-masa krisis peradaban, keyakinan terhadap kedatangannya menjadi sumber keteguhan. Ketika Baghdad diserbu Mongol, ketika Andalusia jatuh, para ulama dan masyarakat tidak kehilangan harapan. Mereka mengingat nubuat ini, bahwa di ujung sejarah akan datang masa ketika Isa turun dan keadilan ditegakkan kembali. Keyakinan ini membuat umat Islam tidak runtuh secara spiritual, meski kekuasaan politik mereka hancur. Dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta pada abad ke-14, disebutkan bahwa di banyak negeri Islam, kisah tentang turunnya Isa diceritakan dalam majelis-majelis ilmu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan iman masyarakat bahwa masa depan dunia berada dalam skenario Allah, bukan dalam tangan tirani manusia. Dalam tradisi ulama Syam, pembahasan tentang Isa selalu dikaitkan dengan geografi akhir zaman. Syam disebut sebagai pusat peristiwa besar. Damaskus, Lut, dan Baitul Maqdis menjadi lokasi penting dalam nubuat akhir zaman. Dalam hadis syahih disebutkan bahwa setelah Isa membunuh Dajjal di gerbang Lut, ia akan menetap dan memimpin dunia. Masa itu akan menjadi masa keadilan. Jika ada lagi kezaliman, jika ada lagi peperangan besar, dan seluruh manusia akan menyaksikan keadilan Allah ditegakkan di muka bumi. Yang membuat nubuat ini unik dibanding tradisi agama lain adalah tingkat detailnya. Dalam agama Kristen, kedatangan Yesus kembali disebutkan dalam kitab Wahyu, tapi tanpa detail geografis dan urutan peristiwa. Dalam tradisi Yahudi, kedatangan Mesias diwarnai tafsir panjang dan seringkali saling bertentangan. Dalam Hindu dan Buddha, sosok penyelamat masa depan lebih banyak bersifat simbolik. Tapi dalam Islam, turunnya Isa bin Maryam dijelaskan dengan urutan yang jelas, lokasi yang spesifik, dan rantai sanad yang kuat. Dalam manuskrip kuno peninggalan dinasti Ayyubiyah yang ditemukan di Aleppo, terdapat catatan perdebatan antara ulama Muslim dan rahib Kristen. Dalam perdebatan itu, pihak Kristen menyebutkan parousia secara umum, sementara pihak Muslim membacakan hadis-hadis tentang turunnya Isa lengkap dengan lokasi dan kronologinya. Para rahib terdiam. Mereka menyadari nubuat Islam jauh lebih terstruktur. Jejak-jejak diskusi seperti ini terekam dalam banyak literatur abad pertengahan, membuktikan bahwa sejak awal, Islam tidak hanya mewarisi kisah Isa, tetapi memurnikannya dari distorsi yang berkembang dalam tradisi agama-agama sebelumnya. Isa dalam Islam bukan sosok ilahi, tapi sosok manusia pilihan yang akan kembali menjalankan perintah Allah. Di masa dinasti Utsmaniyah, ketika kekhalifahan membentang dari Balkan hingga Yaman, kepercayaan terhadap turunnya Isa menjadi bagian dari kurikulum madrasah. Di Istanbul, Damaskus, Kairo, dan Mekah, para ulama mengajarkan hadis-hadis tentang akhir zaman sebagai pelajaran dasar. Manuskrip-manuskrip yang membahas Isa terus disalin dan dijaga di madrasah dan zawiyah sufi. Para mursyid dan ulama sufi klasik memandang bahwa turunnya Isa juga akan menjadi momentum kebangkitan spiritual besar-besaran di seluruh dunia. Turunnya Isa juga menjadi salah satu alasan mengapa umat Islam tidak memuja sosok Nabi sebagai Tuhan. Mereka tahu Isa yang diagungkan oleh sebagian umat Kristen sebagai Tuhan pada akhirnya akan turun bukan untuk disembah, tetapi untuk menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah. Dalam hadis riwayat Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Tindakan Isa ini secara simbolik dan nyata akan mematahkan kepercayaan palsu yang berkembang selama berabad-abad. Maka dari itu, bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang Isa bukan hanya bagian dari akhir zaman, tetapi juga bagian dari pemurnian akidah. Turunnya Isa menjadi bukti bahwa tidak ada satupun manusia yang pantas disembah, bahkan nabi dan rasul sekalipun. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Dalam sejarah Islam, keyakinan ini menjadi garis pembeda yang sangat tegas antara Islam dan agama-agama lain yang berkembang di sekitar Jazirah Arab. Orang Yahudi menolak Isa sebagai Mesias. Orang Kristen mengangkat Isa sebagai Tuhan. Tapi umat Islam menempatkan Isa sebagai Nabi Allah dan menunggu kedatangannya kembali sebagai penegak kebenaran. Posisi inilah yang menjadikan nubuat Islam memiliki bentuknya yang utuh dan logis. Dan seiring waktu, keyakinan ini terus berjalan dari generasi ke generasi. Dari sahabat, tabi'in, para imam besar, ulama madhab, hingga masyarakat awam. Dari Madinah hingga Istanbul, dari Kairo hingga Samarkand, dari Granada hingga Nusantara, Isa bin Maryam tidak pernah hilang dari pembahasan. Ia bukan legenda, ia bagian dari struktur wahyu. Ia bagian dari naskah besar sejarah manusia. Setiap huruf yang tercatat tentang dirinya adalah potongan dari bab akhir sejarah dunia, bab yang semakin mendekat, bab yang akan menjadi kenyataan ketika fitnah dunia mencapai puncaknya. Ya bab ketika Isa bin Maryam turun ke bumi, dan sejarah dunia berubah untuk selamanya. Dan di titik inilah, narasi besar tentang Isa bin Maryam mencapai akhirnya. Dalam banyak riwayat syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan Isa setelah menunaikan misinya. Setelah membunuh Dajjal di gerbang Lud, ia akan memimpin dunia dalam masa keadilan yang panjang. Tidak ada lagi perang besar, tidak ada lagi kezaliman global. Semua simbol kesesatan akan dihancurkan, salib akan diruntuhkan, sistem Dajjal akan binasa, dan manusia akan kembali tunduk pada hukum Allah. Isa bin Maryam akan hidup selama 40 tahun setelah ia turun ke bumi. Dalam masa kepemimpinannya, dunia akan menyaksikan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Harta akan melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat. Serigala akan hidup berdampingan dengan kambing. Anak-anak akan bermain dengan ular tanpa digigit. Sebuah gambaran simbolik yang menunjukkan tatanan dunia yang stabil dan aman. Setelah masa itu selesai, Isa bin Maryam akan wafat sebagaimana manusia lainnya. Ia akan dimandikan, dikafani, disyalatkan, dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ia akan dimakamkan di Madinah, di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dengan wafatnya Isa, dunia akan kembali memasuki fase-fase akhir menjelang tiupan sangkakala. Turunnya Isa bukan sekadar kisah masa depan. Ia adalah garis pemisah antara kebenaran dan kebohongan global. Ia akan menjadi saksi bahwa seluruh sistem yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh. Ia juga menjadi bukti nyata bahwa janji Allah itu benar dan nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mitos, melainkan catatan sejarah yang akan terwujud. Bagi umat Islam, keyakinan terhadap Isa bin Maryam adalah keyakinan terhadap nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terhadap Al-Quran dan terhadap akhir zaman. Inilah alasan mengapa para ulama sejak abad pertama Hijriah hingga kini terus menegaskan turunnya Isa adalah bagian dari akidah Islam, dan barang siapa mengingkarinya, ia telah keluar dari jalan Ahlus Sunnah. Kini, lembar-lembar sejarah itu terbuka lebar. Apa yang dulu hanya ditulis dalam tinta di atas kulit dan kertas, kini terbaca oleh seluruh dunia. Nama Isa bin Maryam melintasi zaman, melampaui peradaban, dan akan menjadi saksi hidup atas runtuhnya satu era dan lahirnya era baru. Bukan kebetulan bahwa nubuat tentang Isa muncul dalam 3 agama besar dunia, tapi hanya dalam Islam nubuat itu bertahan utuh, tidak berubah oleh waktu, tidak goyah oleh tafsir spekulatif. Inilah yang membedakan warisan kenabian Islam dari narasi keagamaan lain. Ketegasan, kejelasan, dan kesinambungan. Sejarah manusia sedang bergerak ke satu titik temu besar. Ketika fitnah global memuncak, ketika sistem Dajjal berdiri megah, ketika manusia mulai kehilangan arah, maka saat itulah nubuat Rasulullah akan menjadi nyata. Langit Syam akan terbuka. Cahaya akan turun di atas menara putih Damaskus. Dan Isa bin Maryam akan kembali, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai saksi kebenaran.
sejarah dunia akan menutup dengan kemenangan kebenaran. Semua kebohongan akan terbongkar, semua kedustaan akan sirna, dan hanya kalimat la ilaha illallah yang akan tegak. Inilah akhir dari narasi panjang tentang Isa bin Maryam dalam Islam, sebuah nubuat yang tidak hanya diceritakan, tetapi diteliti, diajarkan, dan diyakini sebagai bagian dari fondasi akidah. Wahai yang menyimak, ini bukan sekadar kisah, ini peringatan, ini juga kabar gembira, bahwa meski dunia akan diguncang fitnah besar, kebenaran pada akhirnya akan menang, karena janji Allah tidak pernah dusta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.